dalam detik itu juga, dalam sekejap mata, akhirnya saya meninggal. Dibawa naik, set ke atas, saya berasa kok ke atas itu, set naik ke atas, Heeh. saya sih nggak lihat tubuh saya gitu. Oh berarti lu bener-bener berasa pas lagi tidur gini bener-bener berasa kayak diangkat Diangkat, terbang? diangkat, langsung cepet gitu, set gitu kan. Oke. Saya nggak lihat tubuh saya. Heeh. Nah waktu pas di atas saya, Bro Agung, gimana bro halo, kabarnya? baik-baik. Boleh sapa dulu teman-teman gitu. Halo semuanya. Ya, ini ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya orang apa bukan nih di depannya posisinya. Bro, eh, kita kan ketemu pada satu waktu ada acara ya di Ya, di Jakarta gitu ya, ya, di Jakarta. Terus lu ada cerita apa namanya eh, pernah meninggal gitu kan ya, pernah ya, meninggal 5 jam terus hidup lagi. ya. Nah awalnya gue kan nggak percaya gitu karena banyak banget loh yang cerita udah meninggal ya kayak gitu-gitu ya ceritanya ya. Nah cuman begitu lo kasih bukti ada surat medisnya ya teman-teman nanti saya akan tampilkan gitu di Rumah Sakit Darmais ya, Customize. Rumah Sakit Darmais. Dan kebetulan gue kulik juga tuh langsung ya, wah ini orang kayaknya pernah lihat tapi siapa gitu kan, kayak pernah sekilas-sekilas dulu ada di TV lah ya, ada di SCTV Ada. ditayangin pada waktu itu gitu ya. Cuman kali ini kan ketemu langsung waktu itu kan, Iya, kayak beneran apa enggak nih gitu kan. Akhirnya ya sudah lah, akhirnya gue track. Nah waktu itu kan tuh terbatas waktu ya iya. ceritanya. Nah makanya kita ngobrol di sini, coba ada hal yang pengen dikulik juga. Ada teman-teman juga nanya tuh, ya kan. Ntar lu kalau podcast tolong tanyain ya gitu. Jadi ada titipan-titipan pertanyaan lah dari teman-teman. Tapi sebelum kita masuk situ, lo kita pengen tahu dulu sebelum kejadian itu lo aktivitasnya apa sih? Sebelum kejadian saya divonis sakit ya. Iya, Nah, jadi memang kan awalnya juga memang saya nggak pernah terpikirkan apalagi punya cita-cita divonis kanker gitu kan. cita-cita Nggak ada yang mau, namanya juga kanker tuh kantong kering gitu kan. Nah, jadi seperti biasa kerja seperti biasa gitu normal loh. aja ya. Normal aja, maksudnya nggak ada keanehan di tubuh saja. Saya gitu sehat-sehat aja. Hingga suatu ketika perjalanan waktu, tepatnya sih di Januari 2022 waktu itu. Januari 2022 saya masih kerja tuh waktu itu. Masih kerja kan. Karena saya kan kerja di bahan-bahan kimia. Oh, si chemical. Nah, jadi waktu pas bekerja baru 1 jam aja tuh udah lelahnya tuh udah bukan main. Oke. Terus keringat dingin keluar muncul. Nah, berjalannya waktu dari Januari ke Februari 2022, berat badan makin turun, muncul lebam-lebam di kaki kanan kiri. Gitu, seperti kayak orang kebentur lah gitu. Ini ciri-cirinya gitu sebelum divonis kanker. Terus dengan cepat tuh mata ada darah kanan kiri, sama di telinga itu foto yang ada, di telinga tuh ada darah juga, gelembung darah, dan akhirnya darah keluar dari hidung. Darah segar tuh ya keluar ya? Iya, darah segar keluar dari hidung. Itu di tempat kerja tuh? Di tempat kerja. Wow. Udah tempat kerja. Nah, pas akhirnya pimpinan saya lihat, saya disuruh ke dokter. Gitu. Nah, dokter waktu di Tangerang itu kan tidak ada ahli onkologi di rumah sakit itu. Jadi cuma diambil sel darah tepi saya aja. Oke. Nah, dibilang katanya sih kecapean. Cuman tapi kecapean sampai berdarah-darah. Iya, ngeri juga dari kuping Gitu, juga kan gitu. iya, udah darah semua kayak orang digebukin. Digebukin dari dalam Dari tuh ya. dalam gitu kan. Iya. Seperti itu. Terus habis itu langsung ke rumah sakit. Ya, jadi Habis pulang dari rumah sakit, jadi kan masih di Tangerang waktu itu di rumah sakit. Jadi berapa tahap waktu itu. Pertama ke dokter THT dulu. oh jadi kejadiannya berkali-kali gitu ya? Iya, Bukan cuma bertahap. sekali. Jadi di Maret 2022 itu saya ke dokter THT, dia tadi dimasukin alat tuh yang di telinga saya tuh ada gelembung darah. Oke. Kemudian baru di Aprilnya yang mata saya diperiksa di sinar. Dan ternyata ada darah juga. Nah, setelah itu di bulan Mei 2022 saya diambil tuh sel darah tepi saya. Gitu. Untuk melihat sebenarnya nih sakit apa sih gitu kan kalau penyakit itu bisa dilihat di darah. Betul. Bisa dilihat di darah gitu. Nah, itu cukup lama sih hasilnya waktu itu. Lama nunggunya gitu. Tapi kondisinya udah makin menurun. Bernafas pun susah. Sesak apa gimana maksudnya? Iya, kayak sesek tapi gimana kayak ganjel gitu di hidung gitu loh. Jadi akhirnya saya dibantu dengan masker oksigen. Oke. Pakai masker oksigen karena saya di rumah ada pengukur saturasi oksigen dalam darah. Iya. Itu cuman 80 berapa gitu. Itu tahun berapa, Bro? 2022. 2022 ya mulai itunya ya? Iya, 2022. Oh, gitu. oke.
Kan kalau normalnya saturasi darah manusia itu kan 99, 98, 97 kan. Antara itu ya. Iya, kalau saya 88 apa 87 gitu. Udah ini ya, udah Udah di bawah 90 oke. gitu. Jadi emang udah nafas tuh udah ngap-ngap gitu deh. Udah susah ini ya Udah susah. aktivitasnya. Udah susah banget, udah susah nafas. Terus habis itu lu selesai kerja dong? Waktu itu masih kerja, tetap kerja. Cuman akhirnya karena On off. Iya, Masuk, iya, izin gitu lah ya. terus akhirnya karena pimpinan akhirnya punya kebijaksanaan, udah coba fokusin dulu deh untuk kesehatan gitu kan. Oke. Fokusin dulu karena belum tahu juga nih sakitnya apa gitu kan. Nah, saat itu saya juga udah melayani Tuhan sebagai worship leader, Worship itu loh. pemimpin pujian gitu kan. Jadi kemana-mana tuh bulan Juni, Juli, Agustus 2022 tuh pakai masker oksigen. Kalau misal saya lagi mimpin pujian di gereja, jadi hirup oksigen, terus mimpin pujian, turun hidup lagi dengan kondisi mata udah nggak bisa lihat. Gue ada fotonya, bentar gue tayangin ya kayaknya. Boleh. Nah itu yang pakai masker oksigen. Yang nomor 34 ini Iya, ya? 34 itu. Iya. Oh, jadi 3 ini di Jakarta. 3 ini di Jakarta, di Yang nomor 4 di Bekasi. nomor 4 di Bekasi. Oh, jadi lu bawa oksigen gitu, nenteng-nenteng Bawa, itu saya sama keponakan saya. Jeremy. Jeremy yang foto juga tuh. Nah, Jeremy yang foto. Oke. Jadi di foto seperti untuk ini, untuk dokumentasi aja sebenarnya kan. Sekalian mumpung ada saat ini, yang nomor 1 ini waktu sebelum sakit bro? Iya, itu sebelum sakit. Nomor 1 sebelum sakit. Satu tadi yang nomor 2 itu yang telinga saya berdarah. Itu hasil ininya, hasil pemeriksaan ya? Nah, ketika dimasukin alat di telinga saya, itu telinga kiri udah rusak, telinga kanan sudah tidak bisa dengar total. Oh, gitu. Itu gelembung ini ya? Gelembung darah. Gelembung darah ya? Di balik gendang telinga. Oke. Gitu. Itu darahnya darah segar, bukan darah ini. Tapi lu kurus ya? Kurus banget, iya tuh. Udah kurus, hitam, hidup lagi. Oke. Seperti itu. Terus itu 2022 ya? 2022. Pemeriksaan. Nah, sampai di titik yang itu gimana tuh? Sampai di titik lu divonis apa namanya? Kanker darah. Nah, jadi kan tadi udah ambil sel darah tepi ya. Saya lagi melayani nih, ya kan? Melayani worship leader di gereja. Tiba-tiba nih, saya dengar suara Tuhan, jelas banget, audible telinga saya. Oke. Padahal kan tuh nggak ada tim saya tuh udah turun semua, ya kan, jemaat lagi salam-salaman. Saya dituntun tuh kan, baru mau turun dari mimbar gitu. Posisi mata udah nggak jelas melihat gitu kan. Tuhan bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Wih, itu lu denger jelas ya? Detail. Di kuping. Di telinga. Padahal telinga saya udah nggak bisa dengar kan. Iya, tadi kan lagi ini ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Lengkapnya koma, maka dia atau Tuhan akan bertindak. Saya tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Ini pasti Tuhan yang bicara. Gitu. Tuhan yang bicara. Jadi soalnya Tuhan mau menguatkan saya, memampukan saya untuk masuk lembah kekelaman yang memang seizin dia. Tapi sebelum itu belum tahu ya bahwa ada vonis itu ya? Belum tahu. Oke. Itu saya dengar suara Tuhan itu tanggal 3 Juli 2022. Vonisnya datang tanggal 8 Juli 2022, hari Jumat. 5 hari kemudian. Gila ya. 5 hari kemudian. Gitu. Lewat note WA. Yang baca juga keponakan saya, karena saya udah nggak bisa baca. Udah nggak bisa lihat gitu kan. Itu seperti apa ya? Namanya divonis kanker gitu kan. Kan nggak mungkin hore gitu, nggak ada. Kesambak geler di siang bolong gitu kan. Sampai dokter saya di Tangerang juga bilang gini, kan saya akan ke RS lagi kan untuk memastikan. Temenin kakak ipar, dia bilang, usia kamu, memang nih dokter Indonesia agak berani nih. Usia kamu nih terhitung dari 8 Juli 2022 itu paling cepat 2 bulan, paling lama 3 bulan. Gitu. 2 sampai 3 bulan. Setelah itu ya kembali kepada pencipta. Itu ketemu dokter langsung? Iya. Disampaikannya? Iya, dokter ngomong gitu. Aduh. Gue jangan ketemu sama dokter itu. Serem dokter ini. Rumah sakit Jakarta tapi ya? Masih di Tangerang waktu itu. Rumah sakit Tangerang ya? Belum dirujuk ke Darmais. Oke. Karena kan kalau di Tangerang itu pas di rumah sakit itu tidak ada dokter onkologi. Oke. Jadi memang harus dibawa ke. Tapi hasilnya udah keluar. Hasilnya udah keluar. Dokternya udah bisa baca nih. Iya. Kemungkinan. Iya. Penyakit apa tadi, kanker apa? Leukemia, kanker darah. Leukemia atau kanker darah sama itu. Oke. Nah itu kan
kalau kita bicara kanker kan di Indonesia tuh agak kemungkinan ininya sedikit ya, Betul. kemungkinan bisa survive-nya ya. Betul. Itu benar ya informasinya? Betul. Jadi memang kalau secara medis nih, Heeh. ini dokter saya juga yang ngomong baik di Darmais maupun yang di Tangerang, khususnya Darmais ya, karena kan mereka memang rumah sakit kanker nasional, rujukan nasional se-Indonesia di situ. Jadi dibilang kalau misalnya ada 10 pasien terkena kanker darah atau leukemia, satu orang bisa selamat, bisa survive, bisa pulih. Dokter pun bilang mujizat. Wow. Gitu. Karena sampai sekarang obatnya pun belum ada. Gitu. Jadi obat kemoterapi itu kan hanya untuk menstabilkan. Hanya untuk sementara aja ya, Iya. gitu ya. Hanya memperpanjang ya, Pak? Iya. Menstabilkan lah intinya begitu. Supaya nggak terlalu drop banget ya. Gitu. Berarti sempat kemo waktu itu ya? Kemo. Saya kemonya oral dari awal sampai sekarang. Yang pil. Oh. Jadi kemo ada 2, kemo apa yang infus, Heeh. ada yang oral. Nah, saya oral. Ya, oke. Jadi pada saat kita balik lagi tadi tuh, pada saat itu divonis sama dokter di Tangerang tadi kan, ini tinggal 2 bulan lah gitu ya, 2-3 bulan. Nah, habis itu baru lo lanjutin ke Darmais? Darmais. Setelah itu? Iya. Nah, bisa ke Darmaisnya itu referensi dari dokter itu atau Nah, gimana? jadi dari dokter yang di Tangerang. Dari dokter yang di Tangerang? Nah, kita disuruh pilih nih. Ini disebut rumah sakit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi ada 3 pilihan waktu itu kan. Darmais, Oke. Cipto Mangunkusumo, sama Siloam. Rumah sakit gede semua. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya kakak ipar saya memutuskan untuk di rumah sakit Darmais. Oke. Karena kan itu rumah sakit kanker nasional. Iya. Rujukan nasional. Memang concernnya di kanker. Urusan kanker. Oke. Ya udah, jadi bawalah ke Darmais, ya kan? Dicek ulang lagi. Oh, masih ragu-ragu ya hasilnya. Oke. Kalau istilah kedokteran untuk mempatenkan. Oke, ya. Supaya jangan salah diagnosa, nanti kan untuk takaran komposisi obatnya seberapa gitu loh. Iya. Jadi biar nggak salah lah intinya seperti itu. Heeh. Diambil lagi sel darah, bisa diulang lagi, masuk ke Darmais. Nah, jujur waktu pas dibawa ke Darmais, saya ini kan paling takut sama rumah sakit. Waduh. Sama jarum suntiknya saya takut sampai sekarang. Takut gitu kan. Gimana gitu. Dia takut lah gitu. Jadi memang ya ini memang ada maksud Tuhan. Saya percaya semua ada maksud Tuhan kalau diizinkan ini terjadi gitu kan. Karena Tuhan kasih keberanian buat saya gitu. Nah, pas waktu saya divonis itu kan saya juga udah ada channel YouTube waktu itu kan. Jadi saya digerakkan sama Tuhan untuk berbicara di channel YouTube saya sendiri. Itu cuma 2 menitan gitu. Saya sama Jeremy itu bikin sendiri gitu kan. Nah, saya bilang gini, percayalah apapun yang engkau alami saat ini, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Saya pasien kanker darah yang kemungkinan besar sudah tidak akan selamat dan hidup saya nggak akan lama lagi. Tapi saya percaya mujizat masih ada. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan saya ketika saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya hanya kepada Dia. Di YouTube tuh bikinnya? Iya. Saya pasien kanker darah, saya sebut nama saya. Saya pasien kanker darah, nama saya Rahmagung. Dan ini pesan dari saya untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami sama seperti saya. Dan saya percaya saya sudah sembuh. Padahal saya belum dibawa ke dokter, belum diobatin, tapi saya sudah melihat saya sudah sembuh. Gitu. Padahal lu baru kena vonis itu ya? Baru kena vonis. Udah kurus, kering, ada di YouTube saya ada tuh. Saya melihat saya sudah sembuh. Oke. Nah, buktinya ini kan ada di sini saya podcast ini. Iya, makanya kan aduh kalau lihat foto-foto yang itu ya. Oke, akhirnya lu masuk ke Darmais nih kan ya. Begitu lu masuk ke Darmais, akhirnya hasil pengecekan di Darmais confirm juga ya, sama ya berarti ya? Confirm. Jadi waktu dicek di Darmais dapat bonus. Apa nih bonus ini? Bonus. Kalau bonus kan enak biasanya. Dua kejutan lah ibaratnya. Jackpot. Nah, jadi kan waktu itu masih Covid nih. 2022 akhir ya, masih Covid ya. Masih masa-masa itu transisi ya. Saya terkena Covid. Terus sama hyperleukosit. Hyperleukosit. Jadi sel darah putih saya itu tinggi banget gitu. Jauh di atas manusia normal, yang akibatkan apa? HB saya ngedrop. HB saya ngedrop, jadi apa? Makin lemah gitu loh. Di 7,2 kalau nggak salah waktu itu. 7,2. Jadi langsung dimasuk ke ruang IGD untuk ditransfusi darah. Gitu. Untuk ditransfusi darah. Seperti itu. Begitu udah ditransfusi, ini urusan si COVID-nya dulu kan? Urusan hyperleukositnya. Nah, after itu akhirnya terus. Nah, jadi prosedur waktu itu masuk IGD dulu.
untuk tangani dulu karena kan mesti antri ya. Heeh, Karena kan saya menggunakan BPJS, oke, tidak menggunakan asuransi swasta gitu kan. Tahu kan BPJS? prosesnya. Iya, maksud kepanjangannya BPJS. Apa tuh? Berharap pada Jesus saja. Oh gitu. Aduh. Ya ya ya. Jadi ditransfusi, waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Kau izinkan saya dirawat di rumah sakit ini, jangan bikin kepala saya pusing dan mual. Dan itu digenapi terjadi. Saya nggak ada pusing, nggak ada mual. Sedangkan pasien-pasien yang lain tuh udah makan pakai sonde, cairan yang melalui hidung Iya gitu, iya melalui iya hidung. iya. Saya normal, masih makan normal, cuma dikasih oksigen aja. Sampai dokter, suster, pasien sendiri pun itu lihat saya bingung, ini orang sakit apa enggak kok makannya banyak. Kan biasa kalau di rumah sakit Iya kan? dijatah kan? Iya, makanya inilah. Lagian menunya kan biasanya kurang ini kan. Iya gitu. Dan bawa obat juga kan. Biasanya. Itu saya makan normal sampai minta tambah sama suster gitu kan. Cuma kan nggak dikasih. Pernah dibikinin susu aja kan. Akhirnya saya minta kakak ipar saya beliin makanan di luar. Jangan-jangan di warung Padang lagi. Saya makan Di rumah tuh. sakit. Iya. Saya makan. Mereka bingung lihat itu semua gitu loh. Kok bisa kayak gini ya? Percaya ini Tuhan lah. Iya Nggak iya. mungkin Iya. enggak gitu loh. Pasti Tuhan gitu. Di situ ya. Mm-mm. Oke. Itu nah, mulai benar-benar lu drop banget itu di kapan tuh, Bro? Nah, jadi pas puncaknya ngedrop itu di tanggal 4 September 2022. 4 September. Berarti dari tadi di Juli ya? Juli, 8 Juli 2022. Juli, Agustus, September. Iya. Ngedrop di 2 bulan berarti ya? 2 bulan. Ya. 4 September 2022 kan saya lagi udah masuk ruang ICU nih. Iya iya. Karena kan kondisi makin kritis. Saya langsung ditangani 5 dokter spesialis. 5 dokter spesialis. Sekaligus. Karena kan kalau kanker sama COVID itu biasanya tuh udah kemungkinan selamat itu kecil banget gitu loh. Hitung-hitungan secara medis itu kecil Iya, iya, banget, iya. kecil banget gitu kan. Iya iya. Saya dibawa ke ruang ICU, intensive care unit kan. Nah, waktu pas di ruang ICU itu saya sambil diinfus. Nah, vena dari dalam tubuh saya itu hancur. Hancur tuh karena? Hancurnya itu karena kan sistem peredaran darah saya rusak. Jadi saling memakan, saling tabrak-tabrakan kali gitu ya. Dan itu bisa terlihat secara fisik. Jadi tangan saya sampai setengah badannya seperti kayak disayat-sayat pakai silet. Lu kayaknya ada foto. Ada fotonya. Nah, itu tuh yang tangan. Yang 8 ya? Iya, nomor 8. Nah, seperti itu tuh. Oh, itu. Nah, Bukan tato ya? bukan. Tato. Itu Tadi merah-merah gitu. iya. Itu ya? Iya, itu. Hancur dari dalam. Jadi venanya itu hancur. Wah. Itu perihnya bukan main. Perih. Gimana rasanya tuh? Sakit, panas kayak gitu. Apa ya? Campur aduk lah rasanya. Di tangannya itu ya, di Tangan sampai ke bawah. Setengah badan lah, setengah badan. Setengah badan. Cuma nggak ke foto semua kan. Iya iya iya. Itu luar biasa atau enggak? Itu kan kalau pasien di ruang ICU kan nggak boleh bawa HP kan? Iya, makanya gue lagi bingung nih lu fotonya Saya moto sendiri. Jadi selfie nih. iya selfie. Wah. Parah. Selfie itu ruang ICU. Jadi kan nggak boleh, Iya. apalagi di ruang ICU. Padahal dokter, security, suster tahu saya bawa handphone. Sampai suster saya, dia bantuin ngecas HP saya tuh di dalam ruang ICU kan saya bawa roll kabel tuh kan. Mungkin dipikirnya biarin aja nih orang udah mau mati mainan handphone gitu kali. Handphone ya biar senang gitu kan. Ya tapi memang ada maksud Tuhan untuk saya dokumentasi ini nih gitu. Oh. Jadi ada bukti secara bukti fisiknya gitu loh. Foto, video ada semua. Gitu. Ini udah di Darmais ya, Bro? Udah dari semua itu. 4 Nah, foto ini ya? yang nomor 5 itu di ruang IGD. Oh, ini lagi transfusi ya? Iya, lagi transfusi. Yang katanya wajahnya mirip Pak Jokowi itu katanya. Oh iya bener. Bener juga tuh. Nah, itu kakak ipar saya yang fotoin. Nah, kalau di ruang ICU nomor 6 nih selfie. Nomor 7 selfie. Nomor 8 juga sama selfie sendiri. Nah, itu saya nomor 7 lagi dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi dibolongin dada saya, tembus sampai ke jantung, dimasukin selang 12 cm, dipasang port untuk ambil sampel darah, kemoterapi dan lain-lain. Oh, itu yang ditempel-tempel biru-biru itu ya? Iya, itu sensor-sensor tubuhnya. Nah, itu yang kenapa saya lakukan tindakan CVC karena itu yang tangan saya itu yang udah hancur seperti itu. Iya. Begitu. Yang 8 itu ya. Itu di tanggal 4 September 2022. Gila ya, parah gitu. banget. Itu dari sini sampai sini. Iya, yang kelihatan sini. Sebenarnya sampai setengah badan, sampai ke kaki sebelah kiri lah pokoknya.
Tapi diginiin masih berasa nggak? Jadi gue jadi pengen tahu nih, dipegang-pegang gini masih berasa. nggak sakit apa Rasanya kayak gimana? Kayak ada kesemutan-semutan gimana gitu. kebas-kebas gitu ya? Tapi yang paling berasa banget tuh perih, panas, seperti kayak ada yang mau meledak di dalam tubuh saya. Rasanya gitu ya? Kayak mau meledak gitu gimana? Iya. Kayak gitu rasanya. Nggak enak banget. Nah, itu jadi venanya kan hancur nih di dalam ya, udah inilah gitu. Nah, Iya. jadi proses gimana ya? Proses waktu diinfus atau apaan? Gue taunya kan biasanya kan masuknya ke vena nih. Vena, iya. Berarti gimana tuh? Nah, karena tadi biasanya di sini tangan kan, kalau Iya. kan. Nah, itu tadi dibolongin di sini. Oh, yang tadi itu ya, masukin di sini. Iya, jadi obat langsung tembak ke jantung. Jadi waktu obat masuk tembak ke jantung tuh seperti kayak disiram air 1 ember tuh. Itu jadi badan tuh udah kayak gimana gitu. Dari sini langsung ke jantung. Ke jantung. Jadi kan 12 cm tuh. Masukin apa namanya itu? Selang. Selang ya? Bukan selang air, bukan. Selang kecil. Tinggal buka keran gitu. Selang kecil gitu. Saya bisa ketawa sekarang kan. Dulu mah takut banget. Padahal gue dekat ceritanya. Jadi operasi kecil lah, waktu operasi kecil di situ. Kan dibolongin dulu kan, dijahit, kita masukin alat. Tapi jarumnya dicabut gitu. Enggak jarumnya tetap di sini, kalau enggak ntar nusuk-nusuk. Kan gerak-geraknya. Iya, jadi tetap di dalam 12 cm. Lu kondisi kayak gitu berapa lama jadinya? Jadi di ruang ICU tuh 12 hari. 12 hari. ICU 12 hari. Nah, tadi kan tanggal 4 September ya, 2022 hari Minggu tuh kan. Seninnya ini makin puncaknya nih, 5 September 2022. Itu hari Senin. Nah, jadi kalau udah gemeteran hebat, saya disuntik painkiller morfin. Langsung morfin. Lu udah disuntik morfin? Morfin, 24 jam suntik. Karena sakitnya itu udah level 9 lah, mau ke 10. 10 kan udah emang udah mengganggu, udah dia udah gak enak banget, crowded banget lah pokoknya gitu kan. Udah gemeteran, saya berdoa lah tuh sama Tuhan Yesus. Di dalam ruang ICU di tanggal 5. Di tanggal 5 itu. Hampir mendekat jam 2:30 pagi. Jadi kan masih dipasang sensor tubuh saya kan. Dalam detik itu juga, dalam sekejap mata, akhirnya saya meninggal. Habis itu? Iya, 2:30 pagi. Langsung saya dibawa naik tuh sama cahaya terang ke atas. Yang saya lihat ya. Dulu. Berarti di posisi lu sadar lu masih melek, lu berdoa gitu kan? Berdoa yang tadi itu kan. Nah, begitu berdoa, begitu selesai berdoa. Amin. Nah, terus begitu amin, langsung naik. Nah, ini nih kayak gini-gini mesti dipikir dulu nih. Secara sadar berarti kan lu masih melek di kondisinya kan? Masih melek. Berarti lu tahu di ICU, tahu bisa ngeliat semuanya. Ini walaupun samar ya, kan mata masih berdarah-darah. Tapi lagi berdoa tuh masih melek, masih sadar melek. Gitu. Melek. Nah, begitu selesai berdoa lu langsung merem gitu. Langsung dibawa naik. Nah, waktu dibawa naik tuh gimana sih? Lu ngerasanya lu ngeliat diri kayak di film-film lu ngeliat diri sendiri atau emang ngerasa badan keangkat? Iya, banyak yang bilang katanya bisa ngeliat jiwa kita gitu, tubuh kita gitu di bawah. Sebenarnya gimana tuh? Enggak, jadi kalau yang saya lihat ini saya tidak mengurangi, tidak menambahkan. Jadi waktu pas amin, langsung saya dibawa naik sama cahaya ya. Saya lihat cahaya, tapi seperti itu malaikat Tuhan, walaupun cahaya sih, memang saya lihat cahaya putih. Pokoknya nggak ada bentuk ya itu ya? Iya, cahaya putih terang, berkilau, tapi nggak bikin silau gitu loh. Kalau kita lihat matahari atau lampu ini 1 menit pasti silau kan lama-lama kan? Iya pasti. Ini nggak silau gitu, nggak ada silau. Cahayanya bagus, indah, bukan kayak cahaya di bumi, beda banget. Pokoknya nggak ada lah di bumi. Nggak ada, beda. Tapi ya saya menggambarkan itu cahaya, memang cahaya gitu, cahaya berkilauan gitu kan. Dibawa naik, set ke atas, saya berasa kok ke atas itu, set naik ke atas. Saya sih nggak lihat tubuh saya gitu. Oh, berarti lu benar-benar berasa pas lagi tidur gini benar-benar berasa kayak diangkat terbang. Diangkat, langsung cepet gitu, set gitu kan. Saya nggak lihat tubuh saya. Nah, waktu pas di atas saya, jadi ibarat contoh kayak mic ini nih, ini tubuh saya nih, mic saya, mic ini. Saya dikelilingin cahaya putih tuh, cahaya putih terang. Pas udah di atas. Nah, cuman nih di atas nih kan lu kalau di ICU pasti ada plafon ya. Iya, ada plafon sih. Agak penasaran. Iya, ada plafon. Itu apa terjadi tiba-tiba memang udah secara nggak bisa dipikir lah secara logika ya, tiba-tiba lu ada di satu tempat atau memang ada fase emang lu berasa nih ngelewatin batas-batas yang plafon genteng apa gitu. Iya. Jadi memang kan saya udah masuk ke dimensi yang lain gitu. Oh, berarti begitu diangkat itu sebenarnya udah situasi udah berbeda gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naik ke atas, mentok langsung jedek, Iya, jedot lagi, makanya. turun Iya, lagi. iya, iya, iya. Jadi posisi udah jiwa nih di bawah nih, Ini dia ke atas ya. naik ke atas gitu. Berarti udah multidimensi lah ya posisinya. Tapi waktu di atas sana saya lihat tubuh saya Salah di atas. seperti di atas. Oke. Gitu. Tubuh saya sama seperti ini, gitu. Seperti ini. Nah, waktu pas di atas sana kan saya dikelilingi cahaya putih tuh. Berkilauan tuh. Putih terang, bagus lah pokoknya cahayanya. Sakit yang di tubuh saya tuh yang tadi yang disayat-sayat ini. Nggak ada sakit sedikit pun. Tapi masih lu masih sadar, masih bersih. Bersih. Yang tadi hitam-hitam itu bersih. Hilang, tidak ada sakit sedikit pun. Nah, nanti saya cerita pas untuk ke bawahnya ya, waktu dibawa pulang. Okay. Jadi bersih, tidak seperti saya, kondisi badan saya sehat. Tidak mengalami sakit. Gue jadi pengen minum dulu nih. Ngeri dengan. Minum dulu. Iya. Boleh nih. FIFA bukan sponsor. Jadi kondisinya seperti waktu saya sehat, bukan waktu saya sakit. Jadi saya pas di atas itu dikelilingi cahaya putih. Yang saya rasakan apa? Karena banyak yang nanya kan, Kak Agung lihat apa waktu pas di atas itu kan? Iya begitu dong, kan? pasti dong. Apa jalan dari emas kayak gitu kan, rumah tua? Enggak, saya nggak tahu, cuma cahaya putih terang berkelana, tapi saya dikelilingin. Nah, yang saya rasakan di situ apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, kelepasan. Tidak ada beban sedikit pun. Plong. Utang lunas. Cicilan lunas gitu kan. Lagi cicil panci kan lunas gitu kan. Oh, nggak ada beban gitu. Saya nggak bisa apa yang katakan, berbantah lah sama Tuhan, nggak ada gitu. Lepas semuanya gitu. Dan saya benar-benar berjumpa dengan kasih yang utuh itu ya, Yesus itu sendiri. Kasih yang tidak ada noda, tidak ada celah, kasih yang kudus, kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak menghakimi, kasih yang tidak menghujat, kasih yang utuh ya, Yesus itu sendiri. Gitu. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus, nggak bisa. Oh, berarti kan banyak terang. Juga gue dengar cerita nih gitu dari kalau udah dengar cerita yang lain ya, diangkat terus melihat ketemu Tuhan lah, ketemu malaikat lah, bentuknya gini bisa digambarin sama mereka. Tapi yang lo alami itu sebenarnya waktu lo di sana lo sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa digambarkan secara utuh ya, misalkan bentuk rambutnya gimana, itu enggak ya, cuman ada satu atmosfer, ada satu suasana yang lo lihat, cuman mungkin bahasa manusianya bisa digambarkan itu hanya sebuah cahaya yang begitu terang, tapi nggak bikin mata silau gitu artinya. Dan ketika lo dikelilingin sama cahaya-cahaya itu, rasanya itu damai, tenang, plong, lega. Mungkin rasa-rasa itu di bumi nggak ada kali ya? Nggak ada. Untuk ngegambarinya gitu loh. Agak sulit memang. Agak sulit ya. Mungkin kalau kita dapat hadiah door prize atau gimana ya, oke, mungkin takaran bahagianya senangnya segitu gitu loh, happy-nya segitu. Kurang lebih ya kalau disetarakan ya. Tapi kalau pas di atas sana itu jujur nih, sampai karena saya menikmati sekali suasana di sana, itu saya nggak mau pulang. Saya mau di sana, saya nggak mau balik. Gitu. Itu hanya beberapa detik doang. Itu tadi 2:30 pagi ya, karena tadi saya 2:30 pagi itu, beberapa detik. Kemudian saya dibawa turun lagi sama cahaya itu. Jam 7 pagi saya bangun. Nah, saya udah ditutupin kain putih tuh sama suster kan. Jadi kalau pasien yang meninggal, kan di samping saya tuh ada ibu-ibu kanker payudara, COVID kritis, meninggal subuh juga. Oke. Jadi paginya tuh baru mau dipindahin ke kamar mayat. Di samping kiri saya anak kecil 1,5 tahun kanker otak kritis. Nah, jadi sendiri-sendiri nih, dibatasi tembok kaca. Gila. Sama pintunya sliding kan, kalau ruang ICU kan sendiri. 2 kali ini lah besarnya, 2 kali studio ini lah gedenya. Karena banyak alat-alat itu kan. Iya. Nah, jadi waktu pas udah tutup kain putih, mau dipindahin nih ke kamar mayat, saya bangun. Tapi di tempat tidur ya, posisi tempat tidur. Duduk bangun, ada yang turun dari ini, kepala saya, kain putih. Oh iya, makanya lo tahu itu kain ya. Gitu, kain. Saat turun, saya duduk. Suster masuk, kaget dia. Kok kamu masih ada dulu gitu kan. Udah. Langsung dipanggil dokter jaga, Pak, kemana masih pagi itu kan, jam 7 ya, sekitar jam 7 lah ya. Dilihat semua datanya dari rekaman itu kan di komputer. Dokternya juga ini bukan dari kalangan kita gitu kan. Dia tepuk pundak saya. Kamu luar biasa, kamu lolos dari fase ini mujizat. Dokternya bilang gitu. Iya, mujizat dari Tuhan. Dulu, Bro, gue mau balik dulu. Berarti kan jam
Karena lu tahu jam 3 meninggal itu karena ngeliat dari catatan medis apa karena tadi lu sadar terakhir berdoa 2:30? Iya, 2:30. Karena 2:30 Hampir ya? 2:30 lah kalau nggak salah. Kurang lebih lah ya? Kurang lebih, heeh. Nah di situ lu udah mengalami situasi itu kan, sampai bangun lagi kan jam 7 ya kurang lebih ya? Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam ya? Hampir 5 jam ya. 5 jam kan waktu Bumi. waktu Indonesia bagian barat ya Iya, posisinya. iya. Tapi lu di atas tuh ngerasanya cuma sebentar. Sebentar, beberapa detik. Perasaan lu di atas itu cuma beberapa Iya. detik, padahal di bawah tuh udah 5 Udah jam. 5 jam. Jadi memang benar di sana tuh gak ada waktu. Jam itu hanya ada di bumi. Iya, gua lagi ngebayangin 5 jam tuh lama loh. Iya, lumayan cukup lama. Berarti lu betul-betul nikmatin banget di atas ya? Oh iya, ya kan tadi kan saya nggak mau Makanya pulang. sampai nggak mau pulang itu ya? Iya. Cuman ya memang ada tugas. Kalau teman saya ngeledekin gini, lu pulang lagi soalnya cicilan belum lunas. Iya kan? Kasihan orangnya mau nagih ke siapa nih? Oke, akhirnya ada tugas. jam 7 lu bangkit lagi. Itu rame dong berarti dong jadi kan? Rame. Jadi heboh. Heboh dong, 5 jam kan ya udah pasti catatan medisnya Iya. udah meninggal, kabar udah kemana-mana gitu pasti kan bayangan gua. Jadi memang waktu itu kan juga kan pas COVID, jadi memang keluarga tuh nggak boleh nengok. Paling cuma kakak ipar itu juga di ruang bawah, nggak boleh di dekat situ, nggak boleh. Memang kan tuh sendiri itu kan. Iya. Ruang khusus ya, namanya ICU gitu kan. Nah, jadi waktu pas dokter jaga masuk jam 7 nih udah ya. Jam 7, akhirnya tetap saya masih di ruang ICU kan, sambil masih dicek-cek gitu kan. Langsung diadakan teleconference jam 10 paginya. Jam 7 lo bangkit, bangun lagi ya. Jam 10 pagi 3 jam kemudian teleconference dengan para dokter yang ada di Darmais, 5 dokter dan dokter-dokter yang tersambung di seluruh Indonesia, rumah sakit milik pemerintah. Wah, live. Teleconference bukan video conference ya. Jadi hanya percakapan aja. Tapi teleconference langsung sambungan. Langsung live dari ruang ICU. Berarti betul-betul nih pengalaman lo benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara medis, secara institusi kedokteran juga rumah sakit gitu ya artinya. Iya. Jam 10 tuh teleconference. Berarti itu kayak Zoom gitu ya berarti ya? Bukan kayak Zoom. Apa sih teleconference itu? Jadi cuma telepon aja ya? Iya, telepon tapi bisa nyambung kemana-mana gitu. Iya, langsung ke semua rumah sakit. Nah itu lu apa? Ditanya-tanyain? Diinterogasi sama mereka? Diinterogasi sama dokter. Kan harusnya kan pasien nanya dokter kan? Iya. Ini kebalik, dokter nanya pasien. Dokter Ini dokter spesialis yang nanya saya gitu kan. Jadi pas jam 10 tuh, kalau nggak salah jam 10 lah ya. Kurang lebih lah ya. Di ruang monitor yang seperti. Jadi kan ini ruang ICU, ruang saya, terus ada gang, dibatasi tembok kaca. Nah, tembok kaca itu ruang monitoring namanya. Oke. Itu dokter itu pantau semua dari situ. Iya. Gitu kan. Nah, terus sudah salah satu dokter nanya, "Kamu nih pasien kanker darah yang sudah tidak selamat, ya kan? Kamu bangkit, hidup kembali, sehat, pulih. Apa yang menyebabkan kamu bisa seperti ini?" Nah, kan saya bukan dokter nih. Iya. Saya kan cuma pasien, mana saya tahu ilmu kedokteran gitu kan. Iya. Udah kayak ujian kedokteran gitu kan. Udah kayak sidang. Jadi ruang ICU. Itu seperti kayak ada gelora api tuh dalam hati saya tuh. Kan tadi kan saya udah dibawa naik tuh, pas jam 2:30 pagi itu kan. Saya harus mengatakan apa yang saya alamin. Nah, terus saya bilang dengan lantang nih. Kan dokter nanya, saya jawab dong. Dengan apa yang saya alamin. Dokter, suster, kalian punya datanya semua. Tanggal 4 dan 5 September 2022. Kalau saya boleh pulih, boleh sehat, boleh sembuh, bangkit kembali dari penyakit leukemia mematikan ini semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Gila. Lu ngomong kayak gitu ya? Iya, ngomong gitu. Ini RS Darmais. Dan akhirnya nggak lama telepon masuk tuh dari Surabaya, seingat saya, dari Lampung, Bandung, mana lagi ada berapa 4 5 kota gitu loh ya. Dokter juga nanya. Mungkin jawaban saya kurang jelas kali gitu kan. Tanya sama, gimana kamu caranya kok bisa pulih gitu, bisa langsung cepat bangkit, gimana itu caranya? Saya bilang gini, semua karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama dokter. Tuhan Yesus sayang sama suster. Tuhan Yesus sayang kita semua. Lihat saya mau jawab apa? Berdasarkan ilmu medis mana saya ngerti gitu kan. Iya. Kan itu emang kayak karena kasih Tuhan. Karena yang saya alamin kasih Tuhan waktu pas di atas sana. Gitu. Iya, lalu saya yakin itu ya, Bro. Iya. Jadi makin heboh tuh berita saya tuh tersebar. Bahkan teman-teman saya di Tangerang tuh udah doain saya. Itu si Agung karena udah lihat saya kurus kan, walaupun udah dengar sayup-sayup,
langsung cepat tuh kesebar, si Agung tuh udah meninggal. Terus nggak lama, terus si Agung hidup lagi. Itu palu. Gitu, seperti itu loh. Nah, habis itu oke, begitu itu tanggal berapa tadi lu 5 bangkit? 5 September 5 September bangkit tuh ya. 2022, Jam 7 bangkit, jam 7 pagi. oke, kemudian jam 10 telekonferensi dengan Mhm, semua dokter. mhm. Nah, habis itu betul-betul lu diizinin keluar dari rumah sakit, itu tanggal berapa tuh? Bener-bener dianggap, "Wah, ini udah boleh pulang nih," Heeh. gitu. Nah, jadi sebelum ke sana ya, Heeh, itu nanti di tanggal 10 September hari Sabtu. Nah, oke. jadi Di antara masih itu tanggal 5, masih heeh, tanggal 5 September malamnya baru saya dilakukan tindakan TVC yang tadi tuh yang dibolongin nih. oke. Nah, untuk kemoterapi dan lain-lain lah gitu kan. Di tanggal 6-nya, ini puncak panggilan yang memang Tuhan mau untuk saya kerjakan di muka bumi ini. Kan saya dikasih kehidupan kesempatan kedua nih sama Tuhan. Iya, Ya, tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi di ruang ICU RS Darmais, ya. Saya lagi tiduran, masih di ruang ICU. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada hembusan angin datang dari ruangan saya. Kan pintunya sliding tuh, oke. ya kan. Wus gitu kan. Hembusan angin bukan blower AC bukan. Nah, hembusan angin itu menghampiri saya nggak bisa lihat wujudnya. Saya seperti kayak dipeluk, berasa sih kayak dipeluk gitu. Dipeluk dengan hangat, Heeh. tidak menyakitkan. Yang saya rasakan apa tuh? Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, kelepasan sama seperti tanggal 5. Oh, sama waktu kalau di atas ya? Heeh, sama. Rasanya gitu, damai sejahtera gitu. Oh, Tapi ini hembusan angin. Tanggal 6, ini posisi di ruang ICU nih. oke. Posisi di ruang ICU sadar nih. Nah, waktu pas dipeluk itu saya nangis. Di ruang ICU saya nangis. Nangis jadi-jadinya gitu kan. Nangis kayak anak kecil gitu. Iya, iya. Nangisnya bukan karena nangis gimana. Seneng, happy banget gitu, sukacita banget. Suster, dokter jaga udah ada di ruang monitoring yang tadi tuh, sebelah. Hmm. Lihat saya dari komputer kan disambungin tuh, monitornya kan. Hmm. Dilihat saya nangis kan. Kenapa nangis? Mau datang dong, mau dicek mungkin ada salah obat atau apa gitu kan. Oke. Kan itu kan pintunya ada apa sih namanya? Kayak password gitu kan. Iya, iya. Nah, kan harusnya bisa buka dong. Itu nggak bisa kebuka pintu saya. Ngelock, kunci. Tak. Dokter jaga Oh. mau masuk nggak bisa, ngelock, kunci. Tak. Jadi mereka cuma lihat saya di balik tembok kaca, saya masih nangis. Agak lama tuh 10 menitan. Ya mungkin yang dia lihat nih orang kenapa mau ronta-ronta atau kayak gimana gitu ya. Ya mungkin begitu kali ya. Nangisnya itu ya. Pandangan merekanya gitu. Tapi memang kalau dilihat dari sensor tubuh saya normal. Gitu, normal semuanya. Iya, Jadi iya. ini nangisnya bukan karena kesakitan, karena sukacita gimana ya? Ya pokoknya kan ada perasaan yang Happy banget gitu loh. ah, Happy banget gitu kan. Nah, terus waktu pas saya masih nangis itu Tuhan Yesus bicara kepada saya, audible telinga saya. Walaupun saya nggak bisa lihat berarti ini wajahnya. suara yang kedua kali kedengeran ya. Yang Kedua pertama kali. sebelum lu Sebelum masuk, kejadian, ya yang sebelum di kejadian. lagi pelayanan itu, Hmm. ini yang kedua kalinya nih Ini berarti. kedua kali. Oke, dia bilang apa? Kedua Dia ini kali panggilan kedengeran. hidup saya dan saya udah bagiin ke banyak-banyak orang. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu suara Tuhan, tuh suaranya bener, gimana ya, berwibawa. Jadi ketika Tuhan perdengarkan suara itu, makin tambah nangis saya, gitu. Jadi saya bukan hanya merasakan, sampai saya melihat kayak flashback-nya waktu Tuhan Yesus disalib, gitu loh. Oke. Dia berkorban untuk kita semua, buat saya, buat siapapun di muka bumi ini. Kasihnya, Tuhan hanya memberikan kasihnya bagi dunia ini. Tergantung bagaimana kita mau meresponi dia atau enggak. Oke. Karena kan harusnya saya yang mati gitu, harusnya gitu. Tapi dia menggantikan saya. Ini kesempatan kehidupan saya kedua. Itu tadi, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Berarti bukan bagi orang Kristen loh. Semua orang. Oke. Sampai detik ini kepada siapapun, mau di jalan, di penjara, di rumah sakit, dimanapun saya beritakan kabar baik, selalu gitu. Memberitakan kabar baik, memberitakan kasih Yesus Kristus bagi dunia ini. Gitu. Akhirnya mulai reda, bisa kebuka tuh pintu, bisa kebuka, langsung kebuka sendiri gitu kan. Kan bukan saya yang ngunci, gimana caranya saya ngunci? Oh iya kan lu juga jauh dari Iya, itu kan, jauh. dari pintunya kan. Dokter suruh masuk gitu kan. Kamu kenapa, ditanya, kamu kenapa? Ada yang sakit atau gimana? Obatnya gimana, sambil lihat semua kan. Enggak, dokter suruh nggak ada yang sakit, nggak apa kok. Masih agak nangis gitu kan. Iya. Terus saya bilang gini, dokter sama suster disayang sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Mungkin dokter suster mikir nih orang kenapa nih Iya. gitu pasti ya. Dan itu dokter suster bukan dari kalangan kita kan. Heeh. Intinya Tuhan Yesus juga sayang sama mereka. Oke. Gitu. Saya cuma begitu aja. Ya udah. Akhirnya itu tadi tanggal 5
6 tanggal 7 ya, hari Rabu, Hmm. 7 September 2022 dicek ulang dan semuanya normal. Jadi COVID-nya negatif, hyperleukositnya normal. Kankernya? Nah, kankernya jadi diperlukan pengecekan lebih lanjut lagi di hari Oh, Kamisnya. tapi fase ininya udah lewat dong. Udah lewat. Fase yang Udah yang lewat. kita anggap kritis lah ya. Udah lewat. Itu udah lewat ya. Udah lewat. Nah, Kamisnya itu masih di ruang ICU tuh, masih di ruang ICU. Dilakukan tindakan namanya BMP. BMP itu sumsum tulang belakang saya diambil. Duh, ada lagi ya. Ya ada. Dimasukin alat gitu ya, kayak jarum tapi agak cukup besar. Jadi ya dibolongin ya tulang. Itu kan tulang nggak bisa dianestesi kan, nggak bisa dibius kan. Ya rasanya ya lumayan. Atau mau merasakan? Jangan, udah ceritain aja dah gue. Jadi masukin alat, disedot sumsumnya, nggak banyak sih, cuma 5 cc doang diambil. Saya lihat sendiri kalau sumsumnya itu kan seginilah, tabung segini. Terus tulang belakang saya dicongkel. Sedikit doang untuk sampel lah gitu. Sedikit doang, tulang ini loh. Sedikit doang gitu kan. Saya lihat tulang saya itu bukan satu gitu, nggak kecil lah gitu. Lihat tuh gitu tulangnya. Nah, udah pas itu hari Kamisnya baru kabar tadi dari dokter hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang rawat jalan sampai sekarang. Mulai 10 September 2022 sampai hari ini. Iya. Sehat. Sehat, puji Tuhan. Jadi hasil pengecekan darah saya dari September itu sampai ini bulan apa ya? Juli ya. Sekarang Juli 2026. Tapi nanti saya mau ke Darmais nih. Juli ini tanggal 8 Juli 2026 sama 14 Juli 2026. Itu cek bulanan. Ambil darah. Rutin. Karena masih dipantau ketat sampai 5 tahun, sampai 2027. Sampai 2027. Karena itu prosedur medisnya begitu. Jadi ikutin saja. Dan puji Tuhan hasilnya tuh baik, sehat, selalu normal. Begitu? Selalu. Semenjak iya. Lu keluar dari sana itu? Iya. Ini udah tahun keempat berarti kan ya? 2026. Iya, tahun keempat. Di Darmais terus lu bolak-balik? Darmais terus. Pakai BPJS tadi. Berharap pada Jesus saja. Bro, yang ini foto yang lu kirim ke gua juga nih, ini apa ya? 9, 10, 12. Itu 9 itu yang tadi BMP. Yang diambil sumsum tulang belakang. Ini proses sumsum tulang belakang yang tadi lu ceritain? Iya, itu udah di ruang rawat inap biasa. Dipindahin. Makanya lu duduk kayak gitu sakit tuh ya? Enggak juga sih, cuman memang waktu saya itu kan baru diambil, jadi ya saya duduk aja dulu lah gitu kan. Sebenarnya sih bisa sih langsung tiduran. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, Itu 10 nih? 10 itu saya udah mulai mimpin pujian lagi. Desember 2022. Lu gila. September lu keluar, Desember lu udah itu lagi. Mulai pelayanan lagi. Desember 2022. Desember 2022. Nah, yang 11 ini apa nih? Ini ya. 8 Juli 2022 divonis kan tuh yang saya pakai topi, kurus itu kan. Tuh siapa tuh ya? Nah, itu waktu saya lagi khotbah, waktu lagi sharing firman di Church of God. Maret 2025. Putih. Iya, baru gue mau ngomong, tapi lebih putih. Iya, lebih putih ya. Iya, pakai skincare. Dari Korea Waci. Enggak. Itu semua anugerah dari Tuhan. Nah, yang nomor 12 ini hasil medis ya? Iya, lab itu. Nah, ini ada namanya molekular BCR ABL kuantitatif leukemia. Waduh, panjang. Apa nih? Simpelnya apa tuh? Nah, jadi memang itu pemeriksaan wajib sebenarnya kalau untuk leukemia itu untuk melihat keefektifan obat sama ini sel kanker yang namanya MR di situ kan ada di 2024 itu di 0,27%. Skala internasional di 0,1% itu saya tutup karena itu privasi kedokteran. Gitu kan. Boleh ya. Nah, jadi skala internasional di 0,1%. Nah, terus di slide selanjutnya ada nggak tuh? Slide-nya? Habis sih cuma 12. Habis ya? Ada, soalnya berarti nggak masuk di situ. Nah, jadi di 2025 kemarin itu di 0,11%. Skala internasional di 0, jadi standar skala internasional di 0,1%. Jadi 0,27 udah di 0,11. Jadi makin kecil, makin mendekati 0,1. Sebenarnya sih itu udah bagus gitu loh. Tetap harus dijaga karena kalau pasien kanker darah khususnya itu kan memang nggak boleh terlalu capek. Iya. Gitu. Makanya jadi kan saya sudah tidak bekerja di kerjaan yang dulu. Jadi semenjak 2023 saya udah full heart melayani Tuhan. Gitu. Jadi yang menghidupi saya Tuhan Yesus. Nah, ini pemeriksaan molekular BCR tadi tuh nggak di cover BPJS.
Jadi memang harus bayar sendiri Oke. gitu, bayar sendiri cukup lumayan lah ya, gede juga karena banyak juga kan pasien-pasien yang kan ya secara finansial juga ya saya sendiri juga agak lumayan juga Iya gitu. iya iya. Jadi makanya harus nabung gitu, nabung dikit-dikit kan setahun sekali. Saya nego sih sama dokter gitu, nego sama dokter karena itu kan harus setahun 2 kali. Tapi saya Oh, setahun sekali aja dok, begitu. Dan diperbolehkan karena memang dari hasil darah saya juga baik. udah terus membaik terus membaik terus Iya, membaik jadi ya. setahun sekali aja gitu kan. Yang ngurang-ngurangin pengeluaran. Gitu. Tapi Kayak nanti teman-teman yang lihat nih, gue pengen putih, pengen gemuk, pengen jadi body Nah, keren, nanti saya ya kasih obat kemonya kok. Saya bawa obat kemonya. nggak usah ngalamin yang gini juga kali ya Iya. posisinya. Mahal harganya 30 juta Wah, dan di cover BPJS. Gitu. tapi BPJS ini ya oke ya, berarti ya. Ya, puji Tuhan sudah semakin baik kan manajemennya diperbaharui lagi kan terus di upgrade gitu kan. Apresiasi juga lah kita mau pemerintah ya untuk BPJS ini ya posisinya. Kayak gitu. Udah jadi sampai sekarang ini berarti lu udah cuman pelayanan gitu Ya. ya, suka diundang untuk Ya, jadi pembicara untuk nguatin juga teman-teman yang buat teman-teman sakit, yang kanker segala macam gitu ya posisinya. Ya, Mungkin kalau ada teman-teman yang lihat mungkin ya keluarganya, temennya yang mungkin dalam posisi terpuruk karena sakit penyakit atau apa, butuh dikuatkan, butuh mungkin teman cerita, butuh mungkin apa namanya disupport gitu ya dari orang-orang yang sudah melalui fase-fase itu, mungkin bisa kali bro ya minta bantuan lu ya ke bisa. mereka ya. Nah, jadi memang saya kan ada channel YouTube juga tuh. Oke, Gitu. Boleh saya sebutin? nggak apa-apa sebutin Oh, ya. aja. Nah, channel YouTube-nya Agung Worshipper TV ya, Agung Worshipper TV double P. Nah, jadi memang saya tuh bagikan saya sharing firman, juga ngasih edukasi gitu. Kadang saya juga suka diminta juga memberikan edukasi buat penyintas kanker gitu. Iya. Nanti kan ada dokternya secara medis, kalau saya kan menyemangati lah ibaratnya gitu Iya, kan. iya. Gimana sih gitu untuk menghadapi kanker ini. Karena kan memang kan seperti firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang Oke. manjur. Jadi Iya. ya harus dibawa Supaya happy. bisa senang terus, nggak usah Iya, dipikirin. nggak usah dipikirin penyakit, nggak usah Gitu. dipikirin. Ya, nggak usah dipikirin. Lu mau share nomor HP boleh kalau mau? Oh, boleh. Boleh. Kalau Nanti teman-teman kalau mau kontak saya di nomor WA saya, paling khususnya yang sakit kanker mungkin ada keluarga ya atau saudara, boleh hubungin saya di 0813 8328 3366. Gitu. di nomor itu ya on terus ya. Iya. On the way. Nggak ada adminnya kan langsung. Oh, nggak ada admin. Free. Free. Jadi kalau mau nanya-nanya, mau curhat segala macam, Boleh. dan ini dipastikan teman-teman ini adalah valid gitu ya. Karena kalau teman-teman ini mah bohong atau kayak gimana, silakan cek sendiri langsung ke Darmais ya, boleh ya. Boleh, ada. Cek ke Darmais, ada datanya di sana lengkap. Sampai hari ini pun masih check up saya. Masih check up. Nanti check up lagi tanggal 8 Juli 2026 dan 14 Juli 2026. 2026 ya di Darmais. Ya, hari Rabu dan hari Selasa. Nah, nanti kalau misalkan ini kita sekarang tanggal berapa ya? Ini kan tanggal 4 nih, kita 4 Juli ya. Nanti 4 Juli. misalkan editnya cepet tayang. Sebelum 8 Juli nih misalkan kalian udah nonton, pengen ketemu langsung sama orangnya. Boleh, datang ke Darmais, nanti saya tungguin. Ke Darmais. Saya tungguin. Janjian aja di telepon yang tadi ya. Boleh, janjian. Janjian di telepon yang tadi, atau mungkin kalau ada komunitas bisa kali ya langsung ketemu di sana, ngobrol, kontak langsung, janjian langsung lah. Kadang saya juga ini nanganin pasien kanker. Gitu maksudnya ya tadi ngasih motivasi gue gitu. kira jadi dokter. Oh, lulus dokter. Iya, makanya. Kampus saya Darmais tuh. Makanya kalau lewat itu kan Gatot Subroto, nih kampus saya nih, Darmais. 4 tahun loh. 4 tahun. Masih sampai 2027 lagi kan. 2027. Iya. Kemarin juga belum lama saya ada pasien kanker itu saya bawa ke situ. Oke. Bro, misalkan saat ini nih ya ada teman-teman kita yang mungkin yang lagi terpuruk juga karena sakit penyakit itu, lu bisa nggak kasih pesan buat mereka? Oke, boleh. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin mengalami sama seperti saya, masalah kesehatan atau mungkin ada masalah yang lain, percayalah saudara bahwa setiap kehidupan manusia itu Tuhan yang sudah pegang kendali. Nah, jadi ketika kita diizinkan Tuhan terjadi pergumulan mungkin sama seperti saya, percayalah karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan jahat buat setiap kehidupan anak-anaknya. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Gitu. Mantap. Bro, berarti ini buat teman-teman yang beda agama sama lu, beda kepercayaan itu oke juga ya? Oke, nggak masalah. Nggak masalah ya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang dari lintas agama apapun, kepercayaan apapun, bebas konsultasi ya. Boleh ngobrol-ngobrol untuk menguatkan gitu. Iya.
Oke, thank you banget ya lo waktunya ya. Sama-sama. Karena kita udah minta waktu lah, kayaknya ketemunya susah banget nih. Akhirnya sampai juga di studio kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya mudah-mudahan buat teman-teman semua yang nontonkan episode kali ini memang agak ini juga gitu ya posisinya. Ya ceritanya agak-agak speechless juga. Gue juga kadang-kadang jadi ngeblank mau gimana ngedengar cerita tadi kan, karena memang gimana ya kalau kita nggak dengar situasi-situasi yang kita sendiri belum pernah ngalamin, gimana ngebayangnya gitu ya di 5 jam di sini terus lu ngerasa cuma beberapa detik, terus lu mesti menjelaskan sebuah situasi yang dikelilingin sebuah cahayanya terang banget tapi nggak silau. Nah selama lu lagi ngejelasin kan gue coba membayangkan ini apa gitu ya sebetulnya kan. Akhirnya ini juga sih, cuman ya kalau teman-teman melihat cerita-cerita tadi ada rasa-rasa kayak gimana gitu, coba ketemu sama orangnya langsung deh, itu rasanya lebih atmosfernya pasti rada-rada beda banget. Lebih horor ya. Jangan sendiri pokoknya. Kayak di sini kan sepi gitu kan, waduh serem banget. Nih, thank you ya, Bre, sukses terus buat pelayanannya.